Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TSK dimanapun saat ini berada. Bertemu lagi dengan saya, Ferry Firdaus, Wijaiswara Puspakom TSK ASN LAN. Hari ini, Sobat semua akan belajar tentang coaching and mentoring. Dan untuk kesempatan video yang pertama ini, kita akan bicara tentang coaching and mentoring 101. Artinya kan saya berikan sedikit tentang konsep dasar apa yang dimaksud dengan coaching dan mentoring secara mendasar. Nah, sebelum itu kita sama-sama lihat dulu secara definisi konsep daripada coaching and mentoring. Mungkin di antara teman-teman sudah pernah mengalami katakan pengembangan kompetensi melalui coaching ataupun mentor. Ya, mungkin sudah pernah bertemu dengan coach dan mentornya pada waktu teman-teman melakukan pelatihan kepemimpinan ataupun pelatihan untuk latsar dan lain sebagainya. Dan hari ini saya akan sedikit bercerita tentang definisi daripada coach dan mentor itu sendiri. Yang pertama, kalau menurut saya dan teman-teman saya, Bapak Ibu sekalian, dan teman-teman dimanapun saat ini berada, coach dan mentor itu dua profesi yang berbeda. Seorang coach itu tidak harus menjadi expert pada bidang coachingnya, namun dia adalah expert pada melakukan pemberdayaan melalui pembelajaran yang sifatnya membantu dan memberdayakan si coachee untuk tumbuh menjadi lebih baik dari kondisi dia saat ini. Sedangkan seorang mentor ini wajib jadi seorang expert, karena mentor harus memiliki pengalaman yang luas sehingga mampu mendampingi dan memberdayakan mentinya dengan lebih baik pada saat melakukan pengembangan kompetensinya. Dan ada beberapa perbedaan antara coaching dan training, coaching and consulting, coaching and counseling, dan coaching and mentoring. Jadi kalau perbedaan coaching dengan training, kalau training itu biasanya digunakan untuk pelatihan yang sifatnya formal dan biasanya berada di tempat yang khusus, di pusdiklat dan lain sebagainya. Sedangkan coaching itu bisa dilaksanakan di berbagai tempat, ya misalkan apakah mau di kantornya sendiri, ya Bapak Ibu sekalian, ataukah melakukannya di rumah atau secara virtual bisa tetap melakukan coaching. Dan ini Bapak Ibu sekalian, yang namanya coaching ini tadi saya bilang bukan untuk mengajari sesuatu, tapi lebih pada yang namanya memberdayakan. Kalau di training pasti kita ingin mendapatkannya seperti pelatihan yang khusus yang perlu peningkatan kompetensi yang sifatnya sangat besar. Kemudian ada perbedaan antara coaching dan consulting. Nah, kalau coaching itu tidak boleh memberikan masukan, tidak boleh memberikan arahan sampai detail. Kalau consulting, nah ini bisa memberikan masukan, bisa memberikan arahan detail sehingga si coachee atau consultingnya itu mempunyai fenomena yang berbeda yang dirasakan. Kalau di coaching itu si coachee akan merasa harus menemukan sendiri apa yang menjadi permasalahan dan bagaimana cara mengatasi masalahnya. Sedangkan dalam consulting, biasanya consultingnya itu dibantu oleh si konsultan untuk melihat permasalahan dan biasanya dibantu juga bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dampaknya ada dua hal di sini mungkin kita bicarakan nanti. Kalau coaching biasanya lebih memberdayakan ya. Kalau consulting itu sifatnya akan memberikan bantuan pemikiran, tenaga dan lain sebagainya sehingga apa yang diinginkan bisa tercapai. Kemudian ada juga perbedaan antara coaching dan counseling. Kalau coaching itu orientasinya ke masa depan. Ya, kalau counseling itu orientasinya ke masa lalu. Jadi kalau masa lalu itu kita melihat apa yang menjadi masalah. Ya, sehingga kita temukan cara untuk melakukan perbaikan sehingga masalah itu selesai, yang bersangkutan bisa tumbuh lagi dan bisa lagi beraktivitas dengan lebih baik. Kalau coaching bukan untuk orang yang bermasalah, Bapak Ibu sekalian. Coaching adalah untuk orang-orang yang justru sudah baik dan pengen lebih baik lagi. Nah, jadi beda ya kalau dapat message untuk ikut coaching atau ikut counseling. Jadi kalau dapat coaching kita harus berbahagia. Itu artinya kita sudah baik dan pimpinan kita itu menginginkan kita lebih baik lagi. Sedangkan counseling adalah orang-orang yang mungkin masalah kejiwaan dan lain sebagainya atau masalah masa lalu misalkan yang harus diperbaiki dahulu sehingga ke depan dia bisa tampil lebih baik dalam berkinerja tinggi untuk organisasinya. Dan yang terakhir adalah coaching dan mentoring yang menjadi pokok daripada diskusi kita, yaitu seberapa besar coaching dan mentoring pada porsinya masing-masing. Kalau tadi saya katakan coach itu memberikan pendampingan, sedangkan seorang mentor tadi adalah orang yang memberikan petunjuk, arahan, dan lain sebagainya. Kita akan simak dan kita akan lihat satu demi satu perbedaan secara lebih rinci. Nah, di layar saya, Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, perbedaan antara teaching, training, mentoring, coaching, dan counseling seperti tadi yang saya sampaikan di depan.
Dan nanti bisa teman-teman simak dari PowerPoint yang kita tinggalkan di MMOC ini, Bapak Ibu sekalian. Dan ini tadi kembali saya fokuskan pada coaching dan mentoring. Seorang mentor itu membekali, ya. Jadi individu menyerap dan mempraktekkan pengalaman mentor. Jadi mentor itu adalah individu belajar dari orang lain. Sedangkan untuk coaching, ya, coach memfasilitasi individu belajar dari dirinya sendiri. Individu menyadari apa saja yang menghambat kemajuan, merangkai ide, mengatasi tantangan sehingga bisa berkarya lebih tinggi lagi. Itu perbedaan mendasar antara mentor dan coach. Dan kalau kita lihat, kalau kita punya skala 1 sampai 4, maka ada hal yang harus kita bedakan antara coaching dan mentoring. Untuk mentoring, itu untuk orang yang tidak tahu menjadi tahu, ya. Dan kalau kita sebut coaching, itu orang yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Ya, kita bisa lakukan, katakan bentuknya adalah memberikan petunjuk, itu kalau para mentor sudah membekali, sedangkan untuk seorang coach dia akan memberdayakan dan memaksimalkan potensi daripada si coachingnya. Coaching and mentoring itu umum digunakan dalam konteks untuk coaching for performance, ya. Artinya kalau misalkan kita kaitkan dengan pengembangan kompetensi saat ini pas banget kalau dipakai untuk coaching and mentoring di tempat kerja, ya Bapak Ibu sekalian. Namun demikian, ya, perlu kita tahu juga bagaimana menggunakannya secara situasional. Nah, ini catatan saya. Jadi jangan karena saya berikan definisi tadi kita akan kaku, ya, dalam menggunakan berbagai teknik pengembangan kompetensi ini. Yang pertama saya mau bedakan antara directing, mentoring, dan coaching. Kalau directing atau arahan atau consulting itu diberikan untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya darurat dan membutuhkan keputusan cepat. Memberikan petunjuk untuk penjelasan atau penyelesaian tugas baru yang sifatnya baru, ya. Dan menetapkan arahan bagaimana melakukan suatu kegiatan melalui bisnis dan organisasi. Jadi ini kalau memang kita buru-buru posisinya dan harus segera mendapatkan solusi, maka kita bisa menggunakan teknik directing, ya. Ada juga yang mentoring tadi ketika diberikan untuk mendampingi orang yang ingin mempelajari atau pengetahuan atau skill baru, ya. Juga bisa berbagi pengalaman, best practice, memberikan saran dan feedback untuk pembelajaran. Jadi mentor bisa mengajari dan membekali. Sedangkan seorang coach dalam posisi coaching itu mengembangkan potensi orang lain, ya. Jadi bukan dengan cara memberikan masukan, feedback dan lain-lain, tapi justru dengan cara yang berbeda, yaitu nanti ada skill yang disampaikan itu adalah pertama adalah kita sebut dengan kehadiran coachnya sendiri, kemudian ada active listening dan powerful questioning. Itu 3 tools yang bisa dimanfaatkan oleh seorang coach secara sederhana, sehingga nanti bisa mengembangkan potensi orang lain, memfasilitasi perubahan perilaku. Jadi yang berubah perilaku adalah coachingnya, menyelesaikan masalah yang membutuhkan eksplorasi tanpa harus memikirkan apa solusinya. Jadi solusinya bisa hadir dari coachingnya sendiri. Kemudian juga pada saat yang sama bisa mengidentifikasi peluang baru, ya, untuk katakan continuous improvement, dan bisa secara bersama dengan coaching membuat strategi bersama, membuat sebuah rencana aksi yang tujuannya untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi pada masa yang akan datang. Nah, sekarang saya tanya, mana yang kita perlu coaching? Orang yang bermasalah atau orang yang ingin maju? Oke, baik. Kalau orang yang bermasalah, tadi di depan saya sampaikan kita butuh yang namanya counseling, oke. Dan yang orang yang ingin maju, kita butuh coaching. Nah, itu perbedaan mendasar, ya. Jadi jangan sampai orang bermasalah dikasihkan coaching. Kalau dikasihkan coaching, nggak selesai masalahnya, karena dia sesungguhnya butuh counseling, bukan coaching. Sedangkan orang yang pengen maju lagi, dia memang membutuhkan coaching, Bapak Ibu sekalian. Jadi seorang coach membantu orang untuk maju, untuk meraih tujuannya. Dan coach menjadi partner untuk mengatasi hambatan, memunculkan kreativitas, dan mengambil tindakan. Dan seorang coach itu adalah tugas yang paling utama adalah menggali potensi dari coachingnya, sehingga tadi coachingnya tahu tentang dirinya sendiri sehingga bisa bekerja lebih baik dengan cara tadi paham dengan masalah-masalahnya, terus tahu bagaimana membuatkan strategi yang terbaik sampai merencanakan rencana aksi untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Kemudian coach, ya, dia senjatanya pertama tujuannya adalah develop others, ya. Jadi help people to grow,
Kemudian yang tadi saya sampaikan juga, dia harus hadir, dan ada namanya active listening. Active listening itu artinya mendengarkan secara aktif tanpa ada pendekatan yang sifatnya judgmental, tidak ada penilaian. Dan yang terakhir adalah asking question. Ini 3 tool utama seorang coach ya, yaitu bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot untuk memprovokasi pemikiran-pemikiran baru. Dan ini melibatkan 2 hal, yaitu pertama adalah people skill, dan yang kedua adalah communication skill, yaitu tadi kalau dikaitkan dengan kita di TSK, ini termasuk salah satu kompetensi sosiokultural yang harus disampaikan dalam pada saat melakukan coaching. Dan ini merupakan bagian pertama dari MOOC kita, dan mungkin kita akan bertemu lagi pada video-video berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.